Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, materi topik 4, Penilaian dan Evaluasi Pemahaman dalam UBD. Kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan Sekar Ayu Rowintari, Ina Agustin, dan Putro Ramia Azani, akan mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design, kemampuan berempati. Dalam model UBD, tahapan pembelajaran terdiri atas 3 tahapan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti belajar yang dapat diterima, dan yang terakhir merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD merupakan tahap yang sangat penting. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman siswa. Ada 6 aspek dalam kerangka UBD yang digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik. Yang pertama ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD memiliki 6 aspek. Salah satunya empati, yang berarti kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Peserta didik dikatakan memahami ketika ia bisa berempati dengan memahami secara sensitif apa yang ada di pikiran orang lain. Baik, saya Putro Ramia Azani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sekar. Jadi terdapat 5 indikator kemampuan dalam berempati. Yang pertama itu ada sensitif, yaitu peka terhadap permasalahan. Yang kedua itu ada terbuka, menerima tanpa paksaan. Yang ketiga itu ada reseptif, yaitu tanggapan terhadap anjuran orang lain. Yang keempat itu ada perseptif, kesadaran yang tajam. Dan yang terakhir itu ada taktik, yaitu perencanaan yang teliti. Dari kelima indikator tersebut akan dibahas satu persatu. Yang pertama akan dibahas mengenai sensitif. Sensitif menurut KBBI adalah cepat menerima rangsangan, peka, dan mudah membangkitkan emosi. Nah, sensitif ini memiliki kaitannya dengan kemampuan berempati peserta didik, di mana peserta didik ini bisa peka terhadap permasalahan yang ada. Peserta didik dapat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini dibangun berdasarkan kesadaran diri peserta didik untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua ini ada terbuka. Terbuka ini menerima tanpa paksaan. Terbuka ini ada kaitannya dengan kemampuan berempati peserta didik. Jadi, peserta didik ini menerima tanpa paksaan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan menerimanya dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan dari dirinya sendiri, serta memiliki rasa tolong-menolong antar sesama. Seperti contohnya, mengajarkan teman yang masih belum memahami materi pelajaran yang guru diajarkan dengan ikhlas maupun sukarela. Ketiga, ada reseptif. Nah, reseptif ini menurut KBBI artinya mau, dapat menerima, terbuka, dan tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran orang lain dan bersifat menerima. Nah, reseptif ini memiliki kaitannya dengan kemampuan berempati. Ialah peserta didik tanggap terhadap anjuran orang lain, yaitu peserta didik ini mampu mendengarkan dan mengikuti instruksi untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Maka peserta didik menerapkannya dengan cara menerima setiap masukan berupa kritik maupun saran dari teman, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk peserta didik itu sendiri. Selain itu, memiliki sikap tanggap sosial, seperti contohnya bisa berbagi antar teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas aspek perseptif dalam indikator berempati. Nah, apa itu perseptif? Menurut KBBI, perseptif adalah sudut pandang. Kemudian, apa kaitannya perseptif dengan kemampuan berempati? Di mana kemampuan perseptif dalam berempati ini terhadap peserta didik ialah peserta didik harus memiliki kesadaran yang tajam. Kemudian, peserta didik dapat dengan cepat
melihat, memahami, maupun menyadari sesuatu dalam setiap pembelajaran yang sudah dilakukan. Seperti contoh, peserta didik ketika dalam diskusi kelompok maka bisa dilakukan dengan cara kelompok A memberikan pandangan terhadap kelompok B atau sebaliknya. Nah, pandangan di sini bisa berupa mengenai saran, pertanyaan, maupun tambahan terkait materi yang sedang dijelaskan oleh kelompok yang sedang presentasi. Terakhir yaitu taktis. Nah, taktis menurut KBBI adalah strategi untuk mencapai sesuatu. Nah, lalu bagaimana kaitannya taktis dengan kemampuan berempati? Ialah peserta didik memiliki siasat atau perencanaan yang teliti. Peserta didik dapat dengan bijak dalam melakukan perencanaan. Peserta didik juga diharapkan mengambil keputusan dan mengerjakan sesuatu dengan benar. Jadi, berpikir sebelum melakukan tindakan. Lalu, bagaimana contohnya? Nah, contohnya dapat kita ambil seperti ketika ada siswa A ingin mendapatkan peringkat di kelasnya, maka ia harus menerapkan strategi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mendapatkan peringkat di kelasnya. Lalu strategi yang bisa ia lakukan yaitu bisa dengan mengikuti kelas tambahan, les, bimbel, atau dia rutin melakukan pembelajaran kembali di rumah setelah pulang dari sekolah dan mengulas pembelajaran yang sudah dijelaskan di sekolah. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengenai aspek kemampuan berempati dan indikator-indikator dalam kemampuan berempati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.